Oke, selamat datang di program baru saya dan teman-teman saya di namanya Musik Asik. Perkenalkan, nama saya Pandu Zelpanugraha. Saya Alfian Kusumawardana. Nama siapa, Mas? Monggo perkenalkan. JGIS Sebagai apa ya? Mungkin pekarya seni. Oh iya ya. Gini Mas, kita kan mau nanya-nanya tentang musik kan. Awalnya gimana sih Mas bisa terjun ke dunia karya seni musik gitu? Awalnya ya terjadi cukup alami saja Mas. Maksudnya memang dari kecil saya senang musik, saya senang denger bunyi-bunyian aneh. Mungkin kalau kita denger suara burung, suara apa itu di kepala saya jadinya terekam beda gitu. Oh berarti dari kecil ya? Ya memang dari kecil emang udah seneng aja. Boleh tahu nggak Mas, awal yang mempengaruhi musik pertama kali? Sosok siapa gitu loh yang mempengaruhi Mas Jeki untuk bermusik? Yang mempengaruhi misal dibilang influencer, influence maksudnya mungkin cukup banyak ya. Tapi waktu saya SD itu banyak sekali musik-musik yang mempengaruhi itu dari mungkin kalau yang lawas itu udah Krakatau, ada lagi Indra Lesmana, ada lagi ya banyak, John Mayer juga saya suka, macam-macam itu. Dan salah satunya musik-musik etnik, musik-musik tradisional dari berbagai daerah saya juga sangat suka. Berarti lebih suka ke musik-musik daerah? Iya, karena ketika mencipta lagu biasanya saya nggak cuma dengar dari salah satu musisi atau salah satu musik, saya sering mengeksplor aja sih. Oke. Saya mau tanya Mas, kenapa kok lebih menekankan ke musiknya? Kan karya-karya lain kan ada, contohnya kayak apa, seniman lukis, seperti itu. Kenapa milihnya ke seni musik gitu loh? Gimana ya Mas? Mungkin beberapa orang ketika menyuarakan sebuah pesan, dia selalu punya opsi ingin menyuarakan pesannya dalam bentuk lukisan, dalam bentuk rupa, bentuk patung. Tapi untuk di musik ini saya lebih menyuarakannya lewat nada, karena menurut saya ketika kita dengar suatu nada itu, bahkan kita dengar sebuah lagu instrumen tanpa ada lirik di dalamnya, kita akan tahu bahwa oh ini pesannya sedih, oh ini pesannya senang, oh ini motivasi. Oh iya. Ingat nggak Mas awal terjun ke musik serius gitu? Kalau dari kapan gitu? Serius, sejak SMP saya udah mulai mencoba untuk nulis lagu segala macam, dan mungkin di SMA itu mulai ke serius, saya mulai manggung di parade, festival seperti itu, SMA, kafe. SMA. Dari musik ini itu sendiri yang Mas Jeki lakoni lah, itu dari otodidak atau dari sekolah? Belajarnya gitu. Belajarnya. Semuanya saya otodidak sama faktor, kalau orang Jawa bilang bejo. Oh iya. Maksudnya gini ya, iya. Bukan bejo yang gimana maksudnya, saya punya kesempatan di situ. Otodidak dalam arti saya SMP itu pengen banget bisa main gitar, kayak teman-teman saya. Pengen banget bisa main gitar. Saya cuma lihat teman saya main gitar, kayaknya asik, nggak perlu mengarang bebas di kepala nada, kayaknya kita bisa menerjemahkan nadanya sendiri gitu. Waktu itu akhirnya saya nabung. Di SMP itu kebetulan sebelahnya toko buku, saya nabung dari 1.000, dari 500 saya nabung. Itu kalau ada buku namanya 3 Hari Jago Gitar. Oh iya. Buku chord gitar. Buku chord gitar gitu. Ya nggak 3 hari juga sih sebenarnya. Tapi ya, saya belajar di situ. Terus di SMP itu kebetulan ada guru saya, guru
seni budaya juga. Nah, dia menawari saya untuk les vokal selama setahun dan itu tidak dipungut biaya. Nah, dari situ yang saya bilang Bejo tadi, saya punya kesempatan di situ. Berarti SMP itu belum bisa main gitar ya? Belum, SMP Lagi kelas pengen 1 tuh belajar. Lagi Kelas berapa, Mas? ya sekitar kelas 2, kelas 3 ya sudah. Iklan. Aku yang mau tanya sih, ya selama ya tau lah pandemi ini kan muncul, itu mempengaruhi banget gak kepada Mas Jeki tentang general musik? Kalau pengaruh pasti pengaruh ya, apalagi para pekerja-pekerja panggung, pekerja-pekerja event pasti sangat berpengaruh. Cuma memang kembali lagi ke musisinya mau bagaimana. Ada yang kalau memang itu sudah dalam lingkup profesional pasti sangat-sangat berpengaruh. Tapi ya tentunya ada hikmah yang bisa diambil. Kita bisa berkarya lebih tenang, kita bisa menulis bahkan orang-orang yang tidak terpikirkan. Selama pandemi ini kan berarti kan nggak manggung ya, Mas? Iya, nggak manggung. Kan di rumah bikin lagu. Iya. Udah dapat berapa lagu, Mas, selama pandemi? Udah bikin nulis berapa lagu gitu? Sebenarnya kalau lagu itu selalu ini sih, Mas, nulisnya saya nggak per lagu saya tulis per lagu saya tulis itu. Saya modelnya memang mengumpulkan lirik. Jadi saya nulis terus dan nanti ketika saya nemu nada, biasanya kan saya nemu nada kan random tuh di jalan, misal lagi motoran atau apa, ketemu nada langsung saya rekam gitu kan. Ketika nemu ya udah tinggal di mesin aja liriknya. Berarti udah punya bank buku buat lirik gitu? Udah punya bank buku seperti itu. Dan kebetulan juga kegiatan saya selama pandemi kan juga banyak bikin musik-musik instrumen, juga banyak bikin ya kegiatan-kegiatan lain juga sih, selain saya masih nulis lagu dan bikin musik. Sampai saat ini karyanya udah berapa, Mas? Dari awal masuk ke seni musik sampai sekarang udah punya berapa karya untuk album? Udah punya belum? Belum. Sebenarnya kalau lagu mungkin sudah ada beberapa, tapi yang saya keluarkan, yang saya rilis baru dalam bentuk single, baru 2 single sih. Baru 2 single. Nah, apa namanya, yang mau tak tanyakan sama temanku dan itu udah ngeriset tentang lagu yang single awal Mas Jeki yang namanya Secandu. Nah, boleh diceritakan nggak tentang lagu itu dari nol sampai finishing selesai dari video? Dari sebelum buat liriknya? Sebelum buat liriknya, ya Secandu itu sebenarnya ini sih, itu tuh cuma saya mau bercerita bahwa orang itu pasti punya keterkaitan dan keterikatan, entah itu pada seseorang atau pada suatu kondisi. Ya cuma, dan itu yang paling mudah saya bisa menganalogikannya dengan orang yang kecanduan tentang Jogja sebenarnya. Dia yang punya masa lalu di Jogja, pernah susah senangnya di Jogja. Saya cuma pengen cerita, ada cerita seperti ini, mungkin ada kesamaan pengalaman dengan orang lain. Iya. Sebenarnya simpelnya seperti itu secara. Kalau proses buat apa lirik lagu gitu, Mas, menemukannya itu dengan cara kan banyak tuh orang-orang yang mendapat lirik lagunya dari malam-malam, hening. Kalau Mas Jeki sendiri gimana?
perlu hening kah apa rame nggak masalah gitu, harus malam gitu? Enggak sih mas, random saja waktunya. Maksudnya nggak ketika harus saya itu toh. ketika saya dapet itu biasanya ya saya tulis saja. Tapi biasanya ketika saya dapet lirik dan ingin buat lagu, saya pasti riset. Pasti saya riset. Maksudnya dalam arti, oh misalnya ini candu tentang apa, tentang keterkaitan nanti tentang apa lagi. Saya riset. Oke. Kira-kira butuh risetnya berapa lama kalau diperhitungkan mas? Itu yang masih ingin sekali saya persingkat, karena di 2 lagu sebelumnya juga lumayan lama. Kayak Cantik itu sebenarnya liriknya sudah saya tulis sejak SMP, baru saya keluarkan di sekitar 2018 atau 2017. Dan untuk single yang baru saja saya rilis juga saya tulis itu sekitar 2,5 tahunan. Yang lagu kedua itu berarti rilisnya tahun berapa sih? 2020 2020. pas pandemi berarti? Iya, pas pandemi. Selama rilis itu berarti belum sempat manggung mas pakai lagu itu? Saya sudah bikin semacam intimate konser di daerah Temanggung di Alam itu untuk merilis lagu tersebut. Berarti rilisnya di Temanggung, di daerah Temanggung. Kalau untuk lagu yang baru yang judulnya Melawan Malu, itu juga menceritakan tentang universal kah atau cuman poin satu tadi itu yang kayaknya tentang perempuan atau daerah? Gimana itu mas? Kalau Melawan Malu sendiri, saya punya versi cerita saya sendiri, Tapi lagu itu memang saya buat memang nggak melulu tentang saya, memang nggak melulu tentang aku nulis tentang ceritaku itu enggak. Tapi lagu tersebut saya bikin memang untuk motivasi aja. Dan motivasinya itu sebenarnya untuk motivasi saya sendiri. Saya maksudnya bukan seorang yang sok-sok motivator itu enggak, tapi memang saya tulis untuk memotivasi diri saya sendiri. Berarti buat lagu buat diri sendiri kan sebenarnya. Iya. Benar sih. Iklan sih bro. Kalau untuk genre sendiri, Mas Jeki itu masuknya apa sih sebenarnya? Pop kah atau apa? Mungkin ya lebih bisa dibilang pop. Kalau maksudnya jazz saya juga ini ya, genrenya ada jazz di situ, mungkin ada folknya juga di situ, ada etniknya juga. Jadi ya lebih mungkin pop lah. Kalau Mas Jeki saat ini melihat skena musik di Yogyakarta itu, menurut Mas Jeki gimana untuk saat ini? Kan sekarang kan susah gigs tau maksudnya, nggak kayak dulu gitu. Iya. Yogyakarta selalu disebut tempat gemblengnya para musisi. Maksudnya banyak lokal hero di sini. Tapi menurut saya ya mungkin sekarang jadi sedikit kurang variatif. Kurang variatifnya ya, ketika ada yang naik satu semua ikut ngekor, ketika yang naik satu semua ikut ngekor. Nganu ya berarti Mas, sorry tak potong. Apa namanya jenenge istilahnya? Aduh, aku lali. Ki lho sing kaya nek bubar terus ngutut PKB musiman seperti itu Mas. Musiman kayak gitu Mas. Mungkin gimana ya, entah menghidupkan gairah musik di Yogyakarta ini, entah dengan yang seperti apa, harus
ya ini maksudnya kalau harapan saya sih di Jogja lebih banyak lagi musik-musik yang variatif, nggak cuma maksudnya nggak cuma pop semua, nggak cuma mungkin rock semua, kita masih bisa membuat karya musik yang variatif, kreatif, dan tentu saja yang original. Kalau untuk musisi di Jogja, Mas Zeki ada nggak yang menginspirasi lah? Minimal difavoritkan gitu. Sama Mas Zeki kan seperti itu. Banyak sekali musisi Jogja yang saya favoritkan, mungkin bisa dibilang favorit semua ya Mas, karena saya ketika bertemu mereka banyak tukar pengalaman, banyak sharing, dan di Jogja sangat-sangat welcome untuk misalnya kita mau tanya apa, mereka bahkan kita mau tanya A, mereka bahkan bisa memberikan A, B sampai C. Oh iya. Sangat-sangat ngomong ya Mas. Nama lainnya ngomong sama yang lain. Sangat humble musik-musik di Jogja. Itu sih. Nah, kalau Mas Zeki apa ya namanya, mau mempromosikan juga boleh lagunya itu ke kami. Oh, boleh tuh. Ya, monggo. Ya intinya saya JKIS punya beberapa karya. Monggo kalau mau teman-teman dengarkan sudah ada di gerai-gerai digital, sudah ada di YouTube juga, ada 2 single, ada single baru dari rilis dan dunia melihatku. Kira-kira ada pesan nggak Mas Jack untuk ya dari segi ini kan sudah pandemi, terus ya secara universal aja tentang musik kah atau apa, monggo aja. Kalau pesan saya sih, mungkin kita bisa melewati batas yang dibuat sama diri kita sendiri, Mas. Seperti melawan malu ya, Mas. Malu itu kan hal yang wajar kan dalam diri manusia. Setiap orang pasti punya rasa malu. Saya pengen teman-teman bisa melewati batas itu. Banyak saya belajar dari melawan malu, dari lagu yang saya tulis, bukan tentang nominal berapa yang dihasilkan dari AdSense, dari saya diundang kemana, bukan tentang itu, tapi banyak yang saya pelajari, cerita-cerita di balik setelah melawan malu ini rilis. Orang-orang menghubungi saya, ada yang mereka mempunyai banyak versi cerita ketika mendengar lagu ini. Ada yang sampai makasih Mas sudah bikin lagu ini, saya sedang kesusahan, saya sedang ada masalah dan saya harus bertahan untuk ngasih makanan istri saya. Ada yang seperti itu. Ada yang makasih Mas, saya harap juga dunia bisa melihat saya, entah itu kapan waktunya. Dan respon-respon seperti itu bukan tentang nominal lagi, maksudnya cukup berharga lah, bisa membantu orang lain gitu, secara tidak langsung. Iya, ya yang saya harapkan ya kita harus bisa melewati, sulit apapun itu pasti bisa kita lewati. Oke. Ya itu sih pesan-pesan dari Mas Zeki. Kalau mau dengar single barunya yang berjudul Melawan Malu, bisa langsung ke YouTube-nya JKIS official. Yes, official. Langsung Terima kasih saja. Mas Zeki. Terima kasih dari saya lagi pandemi. Terima kasih. Dadah. Terima kasih musik asik, mantap.
seorang anak tak punya tempat untuk berbagi. Duduk di tempat kosong tanpa atap sendiri, lalu dia lihat jalan ke utara, mengarah tak tentu entahlah kemana, dan mulai keluar dan mulai mencari dan membuka diri. Melawan malu, menemukan hal baru, mengusir rasa takut, bukan sebagai pengecut, mencari siapa aku, keluar dari tempat ternyaman, dan dunia melihatku.